Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdat al-Ahkam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hadis dari Zainab binti Ummi Salamah. Hadis dari Zainab binti Ummi Salamah. Ini hadis banyak faedah yang bisa kita petik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita semua dengan ilmu yang manfaat ini. Dan perlu ana sering ingatkan dan ulang-ulang bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah qala Allah, firman Allah, kemudian sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan sahabat. Ini ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita mempelajari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dengan membaca keterangan dari ulama. Karena enggak mungkin kita bisa memahami hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan dengan benar, dengan pemahaman yang sahih, kalau kita tidak mengikuti metode ulama atau tidak mempelajari dari mereka para ulama. Ya, kita bisa menyimpang. Ikhwah yang Allah muliakan, seperti biasa ana minta untuk Aris ya, untuk bacakan hadis Zainab binti Ummi Salamah. Tafadhal mashkura. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Zainab binti Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat tuwfiya hamimun li ummi Habibah fada'at bi sufratin famasahat bi dhira'aihi wa qalat innama asna'u hadha li'annani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Al-hamimu al-qarabah. Zainab binti Ummu Salamah menuturkan bahwa kerabat Ummu Habibah ada yang meninggal dunia. Dia lantas meminta sufrah, lantas mengusapkannya pada kedua lengannya.
Dia lalu menyampaikannya bahwa dirinya melakukan demikian itu karena dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah diperbolehkan untuk berkabung atau ihdad lebih dari 3 hari kecuali karena kematian suaminya, kecuali karena kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Nah, Allah barik fiik, jazakallah khairan. Hadis ini ikhwanya Allah ya kan, dari Zainab binti Ummi Salamah. Siapakah Zainab binti Ummi Salamah? Zainab binti Ummi Salamah ini adalah Robibah dari Robibahnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul menikah dengan Ummu Salamah ya. Dan Ummu Salamah punya putri namanya Zainab. Zainab putri dari Abu Salamah. Nah, anak dari istri itu disebut Robibah. Ketika menikahi janda dan janda itu punya anak perempuan, maka disebut apa? Robibah. Dan bapaknya bernama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum. Zainab binti Ummi al-Mu'minin Ummu Salamah ini memiliki dia merupakan wanita bangsawan ya, dari kalangan Quraisy al-Makhzumiyah, dan beliau lahir di negeri Habasyah. Awalnya bernama Barrah, kemudian diubah namanya oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Dan ini menunjukkan bahwa mengubah nama itu boleh, apalagi dari yang kurang bagus menjadi yang bagus. Ya. Kalau misalkan kita ingin merubah nama anak kita yang dulunya kita waktu belum mengerti sunnah namanya kurang bagus, diubah menjadi nama yang bagus, pantas, itu boleh. Kemudian Ibn Abdul Bar mengatakan tentang Zainab binti Ummi Salamah, kata beliau, kanat min afqahi nisa'i ahli zamaniha. Jadi Zainab binti Ummi Salamah adalah wanita yang paling faqih di masanya. Beliau menghafal hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Zainab juga termasuk perawi hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari istrinya atau dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ibunya Ummu Salamah, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kemudian yang meriwayatkan hadis dari Zainab binti Ummu Salamah itu putra beliau sendiri, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah, juga Al-Qasim bin Muhammad, kemudian Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, dan yang lainnya. Beliau wafat tahun 73 ya. Dan hadir pada jenazah beliau seorang sahabat yang mulia, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini merupakan beberapa keterangan tentang biografi Zainab bintu Ummi Salamah. Ya. Zainab bintu Ummi Salamah berkata bahwa ada kerabat dari Ummu Habibah. Ada istilah tentang siapa kerabatnya, ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan saudara laki-lakinya. Nah, merupakan sesuatu yang wajar manusiawi ketika ada kerabat yang meninggal, maka berkabung. Di sini Ummu Habibah juga berkabung. Kemudian beliau minta sufrah. Ya, sufrah itu warnanya tidak terlalu merah. Sufrah itu kekuningan ya, semacam minyak wangi, tib. Nah, beliau menggunakannya karena
beliau tidak mau kelamaan berkabung, dan beliau berkata, innama asna'u hadza, sesungguhnya aku melakukan hal ini, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal artinya apa? Haram. Digunakan dengan fi'il mudhari', didahului dengan lam. Lamnya lam nafi. Ada makna takkid, ya, lebih daripada nahi, lebih daripada larangan. Jadi larangannya sangat kuat. La yahil, tidak halal, jadi haram. Haram bagi orang yang beriman kepada Allah, atau haram bagi wanita, ya di sini ya, wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung fauqa thalath, berkabung lebih dari 3 hari, ila ala zaud, kecuali berkabung atas kematian suaminya, arba'ata ashhuri wa ashra, yakni selama 4 bulan 10 hari. Perlu diketahui di sini ikhwan Allah muliakan, berkabung atas kematian saudara kerabat ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Tapi berkabung atas kematian suami 4 bulan 10 hari ini wajib. Dan ini hak suami. Ya. Berkabung atas kematian kerabat, kematian ayah, kematian siapapun bagi wanita ini tidak wajib. Karena ketika wanita punya suami, suaminya ingin, ya, minta, misalkan butuh berhubungan suami istri, wajib bagi suami si istri, ya, memenuhi panggilan siapa? Suami. Ini menunjukkan bahwa berkabung atas kematian selain suami ini tidak wajib. Hadis yang mulia ini, ikhwan Allah muliakan, mengandung beberapa faedah. Kita tidak bahas semuanya, ya. Kita bahas beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, jawaz ihdadil mar'ati 'alal qarib al-mayyit kal ab wal akh wal ibn wal am, wa anna muddata dhalika 3 ayyamin fama dun, tafrijan 'anil nafsi wa mura'atan lit tabi'atil bashariyah, fa in mata fi baqiyati yawmin aw baqiyati lailatin ulghiyat tilkal baqiyah wa addat dhalika min al-lailatil mustaqbalah. Ini hukum yang pertama. Jadi boleh bagi wanita melakukan ihdad untuk kematian kerabatnya, seperti ayahnya, misal, seperti saudaranya, ya, saudara laki-laki, seperti anak laki-lakinya, seperti pamannya, dan itu 3 hari ke bawah. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hari, karena Islam memperhatikan tabiat manusia. Ini perhatian Islam akan tabiat manusia, ya. Islam sangat memperhatikan tabiat manusia. Tabiat manusia seperti itu, apalagi perempuan. Sedih ditinggal ayah, sedih ditinggal misalkan siapa? Kerabat yang lain, anak, ya, maka boleh berkabung. Nah, yang dimaksud dengan ihdad adalah ijtinabuz zinati wal khurud minal manzili li ghairi hajah. Itu ihdad. Ihdad ini menahan diri dari berhias. Menahan diri dari berhias, ya, dia tidak berhias, tidak berpakaian dengan pakaian yang mengundang, ya, berhias lah, ya. Pakaian jamil, pakaian bagus, tidak pakai celak, ya, tidak pakai minyak wangi, ya. Kemudian juga dia menahan diri dari keluar rumah kalau tidak ada hajat. Ini arti daripada apa?
dari ihdad, ya. Jadi ijtinabuz zina wal khuruj minal manzili li ghairi hajah. Ngitungnya adalah misalkan hari kematiannya hari ini atau malam ini. Hitungnya besoknya. Dimulai 1 2 3. Nah, itu. Jadi boleh bagi wanita berkabung sebatas 3 hari atau kurang dari itu. Ya. Sebagaimana dalam hadis Zainab binti Ummi Salamah. Ini faedah yang pertama. Wa hadzal ihdad laysa biwajib, dan ihdad ini tidak wajib. Berkabung ini tidak apa? Wajib. Lil ittifaq ala anna az-zawj law talabaha bil jima' lam yahil laha man'uhu fi tilka al-halah. Jadi ihdad yang dilakukan oleh perempuan, oleh wanita ketika ditinggal mati atau meninggal selain dari suami, ini tidak wajib hukumnya. Ya. Lil ittifaq, karena ada kesepakatan dari ulama bahwa suami kalau memintanya untuk berhubungan suami istri, ya, tidak halal bagi wanita tersebut untuk tidak memberikannya, ya, fitilkal halah, dalam kondisi seperti itu. Nah, yang keberapa? Yang kedua, tahrimul ihdad 'ala al-mayyit fawqa 3 ghairi zawjiha la farqa fi dhalika bain al-abi wa ghairihi li'anna al-haditha siqa masaqa al-hasri. Haramnya melakukan ihdad tadi apa? Berkabung. Berkabung itu maksud ihdad di sini tidak menjauhkan diri dari berhias, ya, dan tidak keluar rumah. Haramnya melakukan ihdad atas kematian mayit lebih dari 3 hari untuk selain suami. Haram melakukan ihdad lebih dari 3 hari atas kematian si mayit, lebih dari 3 hari untuk selain siapa? Suami. Dan ini nggak ada perbedaan antara apakah ayah atau selain ayahnya. Siapapun yang meninggal dari kerabatnya, seorang wanita, walaupun bagaimana dia sayangnya, cintanya, kedekatannya dengan laki-laki tersebut dari kerabatnya, tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari, ya. Dan hukumnya haram dalam Islam, karena hadis bentuknya, redaksinya itu hasr ini pembatasan, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa 3, di atas 3 hari, lebih dari 3 hari enggak boleh, haram wanita berkabung, ya. Nah, berikutnya jumhur ulama dahulu dan sekarang dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka berpendapat tentang wajibnya ihdad atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, wajib melakukan ihdad. Dan ihdadnya berapa lama? 4 bulan 10 hari, ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 234. Surat Al-Baqarah ayat 234. Di masa ihdadnya, berkabungnya sama seperti masa iddahnya. Hikmah dari ihdad, hikmah dari berkabung
Disebutkan oleh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ada 4 hikmah dari bergabung ini ya. Yang pertama, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bimtithali amrihi wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang pertama. Beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ketika berihdad untuk suaminya 4 bulan 10 hari ya, itu dalam rangka ibadah. Catat ini ya, dalam rangka ibadah dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika sudah meninggal kemudian dihitung ihdadnya. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, syukran akhi, jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas perhatian antum, masya Allah. Izharu haqqiz zawj ala zawjatihi. Izharu haqqiz zawj ala zawjatihi. Ini menampakkan hak zauj, hak suami atas istrinya. Lihat, hak suami itu sangat besar. Ini perlu dipahami oleh para akhwat, para wanita, bahwa hak siapa? Suami itu sangat besar. Sampai ada ihdad. Ya. Dan kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Mu'ad setelah dari Syam, Mu'ad itu sujud, ya, sujud untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang la taf'al, jangan lakukan. Seandainya aku perintahkan makhluk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini saking besarnya hak dari hak suami. Ya. Wa ta'assuf ala ma fataha min husnil 'ushrati atau al-'ishrati wa idamati suhbati ila waqtil maut. Dan merasa bersedih, ta'assuf itu merasa sedih, nyesel, ya, ada penyesalan dari apa yang luput, dari husnul 'ishrah. Ishrah itu apa artinya ikhwan? Ishrah wa ashiruhunna bil ma'ruf, atau Ishrah siapa yang tahu? Bukan berlebihan. Bergaul, bermuamalah, ya, berkhidmah kepada suami. Kan seorang wanita dituntut untuk menggauli suaminya, berkhidmah kepada suami dengan baik. Tapi kadang dalam kesehariannya ada kekurangan. Ketika suaminya meninggal, mesti ada nyesel dan teringat akan masa-masa kebersamaan dengan suaminya. Oleh karena itu untuk para istri, ya, istri-istri bersyukur ketika suami masih hidup, ya, bersyukur ketika suami masih hidup, dan jangan sampai nyesel, karena nanti nyesel. Ya, suami itu surga. Ketika seorang wanita taat kepada suami, ya, kata Rasulullah SAW, kita sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita ini masuk ke surga dari pintu mana saja kamu mau. Dipersilahkan untuk wanita seperti ini yang taat sama suami dan taat sama Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Ajibnya disuruh dari pintu mana saja. Jadi subhanallah, wanita itu ikhwanullah, jangan lihat, taat kepada Allah dengan salat 5 waktu, jaga salatnya. Kemudian puasa Ramadan, jaga kehormatan dirinya, jaga kemaluannya. Hafizat farjaha, jaga. Kemudian taat sama suami, subhanallah, ini masuk surga. Masuk surga.
Jadi enggak harus hafal Alfiyah bin Malik. Ya. Enggak ada syaratnya harus hafal kitab tauhid. Ya, atau ini atau itu. Enggak harus S1, enggak harus S2. Ya. Enggak harus lulusan dari sebuah perguruan tinggi. Taat sama suami khalas. Ya. Enggak ada keterangan ngerti ini ngerti itu, enggak ada. Tapi apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Taat sama suami, Masya Allah, selesai. Ya, gak usah mikir macam-macam. Ini wanita salafiyah. Ya, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuk surga dari pintu mana saja anti mau. Subhanallah. Taat sama suami. Ini, jangan dilupa taat sama suami. Nomor 1. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika suami meninggal, sedih. Pasti akan terbayang-bayang, apalagi kalau dia mendapatkan suami yang sangat baik. Ya. Subhanallah. Ini. Kemudian berikutnya, fawatu ni'matin nikah bimautil a'il alladhi kana yasunuha wa yahfazuha wa yar'amu masalihaha. Luputnya nikmat pernikahan. Luputnya nikmat pernikahan dengan sebab kematian a'il. A'il itu maksudnya yang menanggung, ya. Orang yang menanggung hidupnya. Jadi luputnya nikmat pernikahan dengan sebab kematian suami. Suami ini sifatnya a'il. A'il itu apa? Yang menanggung. Maka dari sini kita tahu bahwa suami itu ya punya kewajiban untuk mencari nafkah. Suami punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak. Karena kalau tidak menafkahi istri dan anak, berdosa. Ya, telah menelantarkan istri dan anak. Ya, dan itu bagian daripada ibadah. Nah, ketika meninggal, nikmat nikah ini hilang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu salah satu kenikmatan. Maka disebut sama ulama fawatu ni'matin nikah. Luputnya nikmat pernikahan dengan sebab meninggalnya suami yang sifatnya menanggung hidupnya. Alladzi kana yasunuha wa yahfazuha, yang suaminya itu betul-betul menjaganya. Ya, ketika ada suami terjaga. Wa yar'ama salihaha. Yar'ama salihaha, memperhatikan kemaslahatan siapa? Istri. Subhanallah. Ketika suami tidak ada, meninggal, ya, wanita itu pasti sedih. Yang dulu yang menjaganya ada, setiap ada masalah dia di depan. Ketika bersedih, dia minimal melihat suaminya adalah ketenangan, ya, hiburan, walaupun mungkin cuma nasihat, ya. Dan pasti seorang suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kesempitan, berusaha dan menjaga. Ya, ketika meninggal, subhanallah. Ya, wa yar'ama shalihaha. Makanya kalau janda enggak ada yang menjaganya. Enggak ada yang menjaganya. Orang lebih berani kepada janda jauh daripada kepada istri orang, ya kan? Dan janda itu, itu kasihan. Kenapa kasihan? Dicurigai sama banyak wanita, iya kan? Jangan-jangan suami saya mau sama dia loh, gitu. Awas ya, gitu. Dicurigai, itu. Ini yang merasakan, ya yang pernah janda. Dan yang janda sekarang coba antum tanya,
Ya, seperti itu, janda itu sedih. Makanya jangan jangan kita mencela, ya, mencela. Ada masalahnya janda itu. Makanya harus perhatian sama orang yang kekurangan, begitu. Ya. Dan ini di mana-mana. Ketika ada janda ribut. Ketika ada janda itu ribut. Diwanti-wanti. Awas, ada janda. Gitu. Ya. Betul tidak? Ada yang bilang betul, ada yang nyengir. Saya nggak paham. Ya, kasihan akhi. Ya. Nah, makanya ketika ada suami itu nikmat, bisa dijaga, ya. Nah, itu. Hikmah yang keempat, ya. Saddu dzari'ati tatallu'il mar'ati lirrijal atau tatallu'uhum ilaiha. Menutup pintu di mana wanita nanti menaksir laki-laki atau mereka laki-laki naksir wanita di masa iddahnya, di masa masih memenuhi hak siapa? Hak suaminya. Ini masih dalam hak suaminya. Nah, ini yang keempat, ya, dari hikmah ihdad. Berikutnya ini penting, yang keempat nih, ikhwan, ya. Faedah yang keempat ini penting sekali. Anna muddatal ihdad hiya muddatu al-iddah arba'atu ashhur wa ashrun. Masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah masa iddahnya. Iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Dimulainya kapan? Lihat. Tabda'u min hini mauti zawjiha. Ngitungnya itu ketika kematian suaminya. Ya, cara ngitungnya ketika kematian suaminya. Ini penting sekali. Sawa'un a'alimat bidzalika hinal wafat aw lam ta'lam illa ba'da dzalik. Baik, sama saja, baik wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu mengetahui hal tersebut ketika wafat suaminya atau tidak mengetahuinya illa ba'da dzalik, kecuali setelah berlalu. Walau furida annaha inqadatil iddah qabla ilmiha fala iddata 'alaiha wala ihdad. Ya, misalkan ada kasus gini, seandainya iddah selesai. Jadi iddahnya 4 bulan berapa? 10 hari, ya. Dan dia tidak tahu kalau iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia tidak tahu, misalkan suaminya meninggal misalkan, ya. Maka tidak ada iddah dan tidak ada ihdad, sudah selesai. Karena sudah apa? Dianggap selesai, gitu maksudnya. Ya, jadi tahunya setelah 4 bulan 10 hari, oh suami saya meninggal, entah kemana ya suaminya meninggal. Nah, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, ajma'u ala anna kulla mu'taddah min talaqin aw wafatin tahsibu iddataha min sa'ati talaqiha aw wafati zawjiha. Perkataan Ibnu Abdul Bar perlu kita pahami. Dia berkata gini, ulama sepakat bahwa semua wanita yang memiliki iddah karena ditolak, dicerai oleh suaminya atau karena wafat suaminya. Kalau dicerai sama suaminya berapa iddahnya, ya kawan? Tergantung perempuannya, ya kan? Kalau yang biasanya berapa bulan? 3 kali haid, ya 3 kali haid. Kalau menopause 3 bulan, wanita belum haid 3 bulan, ya. Tayyib. Kalau wanita meninggal 4 bulan 10 hari. Nah, ada orang ditinggal mati suaminya.
Kemudian tanya ke seseorang, berapa iddahnya? 3 bulan. Jadi orang awam banyak seperti itu. Yang penting 3 bulan sudah. Ngertinya 3 bulan aja. Ya. Padahal ada perinciannya. Lihat. Wanita yang melakukan iddah karena dicerai suaminya atau karena wafat, menghitung iddahnya dari saat dicerainya dan saat wafat suaminya. Itu. Perhatikan ya. Menghitung iddahnya dari apa? Dicerai suaminya dan dari bukan dari ngurus surat-surat ke pengadilan agama, bukan. Ya. Dari saat dicerai kapan? Misalnya ini bulan apa ini, akhwan? Ya. Jadi nggak hafal bulan kita. Oktober ya. Kalau Oktobernya bulan tanggal berapa sekarang? Ya. Tanggal 7, ya. Tanggal 7 misalkan ya. Tanggal 7 seseorang wanita diceraiin. Ya, anti talik. Kamu cerai misalnya. Berarti tanggal ini dicerai. Jatuh sudah. Ya. Ngitung iddahnya dari hari ini. Walaupun nanti ngurus suratnya itu 3 bulan berikutnya. Karena ada pemahaman orang mengatakan nanti ngitung iddahnya itu pas setelah dapat surat resmi perceraian dari pengadilan agama. Ini enggak benar. Sama seperti antum melakukan akad. Ya. KUA-nya enggak datang ke tempat antum. Mungkin karena sakit, ya. Pas mau datang sakit gitu ya. Jadi nikah apa nunggu KUA dulu? Saya mau tanya sama antum. Mau laksanakan akad apa nunggu naib? Kalau bahasa kita lebih, lebih. Antum tamu sudah datang, ya, dan seterusnya. Wah, naibnya sakit nih, nggak datang. Tidak, tunggu nanti 2 pekan lagi. Protes suaminya, calon suaminya protes. Ya, cari yang lain. Enggak, sekarang boleh. Boleh. Nulisnya nanti ke KUA. Ya. Sah tidak nikahnya? Sah. Qabiltu tazwijaha, misalkan ya fulan aku nikahkan engkau dengan putriku, misalkan fulanah binti fulan, ya, dengan mahar 3 kilogram emas dibayar kontan, misalkan saya terima nikahnya dan seterusnya. Sah tidak ikhwan? Sah. Alas sah sudah. Ya. Walaupun belum dicatat sama KUA. Sah. Begitu juga perceraian. Ketika seorang laki-laki bilang anti talik, ya, kamu ceraikan, dan dia tidak marah atau marahnya dalam kondisi masih dia sadar, gitu, ya, sah talaknya sah, ya. Nanti urus surat-suratnya nanti, begitu. Karena sebagian orang belum sah, nanti pas ada stempel sah dari KUA atau pengadilan agama baru dihitung iddahnya. Ini enggak benar. Ya, bisa dipahami ikhwan ya? Kalau cerai maunya nunggu KUA. Kalau nikah maunya langsung ya. Baik. Enggak terasa. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dulu ya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah 234. Kemudian menurut jumhur ulama, keluarnya wanita dari iddah 4 bulan 10 hari itu ketika memasuki malam tanggal 11-nya. Ketika memasuki malam tanggal, jadi 4 bulan 10 hari pas di malam tanggal 11-nya itu sudah keluar dari iddah. Boleh bagi wanita ya untuk melepaskan diri dari berkabungnya. Kemudian boleh untuk kalau mau menikah lagi boleh menikah lagi kalau ada yang mau melamar dan dia menerima ya. Berikutnya ya ikhwan Allah muliakan, kaidah yang keenam, anal ihdad khasun bin nisa dunar rijal. Nah, ini penting sekali buat kita kaum muslimin. Kita harus punya prinsip yang berbeda dengan siapapun, ya. Jadi berkabung itu khusus untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Lihat ikhwan. Anal ihdad khasun bin nisa dunar rijal. Ya. Bahwa berkabung itu khusus untuk siapa? Untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Dengan dasar
la tuhiddu imra'ah. Atau di hadis yang kita bahas tadi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari. Dan kalau untuk suami itu 4 bulan 10 hari. Ya, jadi kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa berkabung itu untuk siapa? Untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Karena wanita lebih lemah. Kebanyakan yang wanita itu lebih lemah dari laki-laki. Jenis wanita ini lebih lemah dari siapa? Laki-laki. Ya, walaupun ada laki-laki yang seperti wanita, ya, seperti wanita atau bahkan lebih takut daripada wanita. Ada ya? Mau diketus jarum aja, gitu. Gimana ceritanya, akhi? Ya, ada curut, lari terbirit-birit. Ya. Jadi kalau laki-laki berani sama curut, akhi, tahu curutnya? Bagus, apa gitu? Beda. Laki-laki sama perempuan apa? Beda, nggak bisa disamakan. Makanya di sini ini salah satu yang membedakan dari hukum ya, di mana yang namanya berkabung itu khusus buat siapa? Wanita. Ya. Jadi masya Allah ada di antara wanita sahabat yang kuat seperti Ummu Sulaim, ya tidak? Ummu Sulaim ketika putranya meninggal lebih kuat bahkan dari suaminya. Dia luar biasa ini Ummu Sulaim. Ya. Dia bisa berhias diri ketika suaminya datang. Padahal siapa yang meninggal? Anaknya, masih bayi lagi. Subhanallah. Ya, nah ini menunjukkan bahwa meninggal untuk kerabat tidak wajib. Ya, meninggal untuk kerabat apa? Tapi berkabung untuk kerabat tidak apa? Tidak wajib. Ummu Sulaim di malam itu beliau berhias, berdandan. Ya, untuk menyenangkan suaminya. Itu hak suaminya dia beri dan bisa tuh. Kemudian juga dengan bahasa yang tenang dia sampaikan. Gimana kalau ada suatu kaum meminjamkan, menitipkan sesuatu kepada suatu kaum, ketika dia ambil boleh nggak ditahan? Nggak boleh. Baru kasih tahu bahwa Allah nitipkan anak ke kita dan Allah ngambil. Marah? Ya tidak. Abu Talha marah. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ceritanya masya Allah berkah keluarganya, semua anaknya jadi hafal Quran. Itu Ummu Sulaim. Nah, kembali ke sini ikhwan. Jadi ihdad itu khusus buat wanita. Tunar rijal, bukan untuk laki-laki. Biasa laki-laki enggak cengeng. Ya. Laki-laki enggak cengeng. Wa ammal ihdad fil asril hadir, adapun berkabung di masa kini, alladzi waqa'a fihi ba'dul muslimin min tankisil a'lam, yang ada pada sebagian kaum muslimin, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari menurunkan bendera setengah tiang. Ya, tankisil a'lam itu memasang bendera setengah tiang, turunkan. Pasang turun lagi setengah tiang. Wa taghyir baramijil i'lam bima yunasibul maqam, atau mengubah acara media ya dengan sesuai makomnya, li wafati za'imin min az-zu'ama fi muddatin muayyanah, atau tidak bekerja, ta'timul a'mal, libur ya, libur enggak bekerja disebabkan karena wafatnya salah satu pemimpin dalam masa tertentu. Falaysa minal islami fi syai', ini sama sekali bukan dari Islam. Lihat, yang dilakukan ini ya oleh ba'd al-muslimin, oleh sebagian kaum muslimin, ini bukan dari Islam.
Ya. Fa innal ihdad khasun bil mar'ati kama dalla alaihi al hadis. Ihdad, berkabung itu khusus buat wanita sebagaimana yang ditunjuki oleh hadis. Wa qad mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul anbiya wa asyraful khalqi wa lam yuhidda alaihi as-sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, dan beliau adalah afdalul anbiya, seutama para nabi, wa asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia, ya. Para sahabat tidak melakukan berkabung, ya, tidak melakukan ihdad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedih. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ngacungkan pedang, akhi. Siap menggal orang yang mengatakan Habib mati, meninggal, ya. Umar yang kuat saja, akhi, itu kayak limbung di masa itu, ya, sehingga Abu Bakar yang dari jauh datang ke rumah Aisyah, buka, kemudian benar Rasul wafat, dia pastikan, dia keluar menemui Umar, dia mau Umar, kemudian menyampaikan sebuah ayat yang ada dalam salah satu di surat apa, Ali Imran. Ketika dengar ayat ini, seakan-akan Umar dengar ayat ini baru turun, subhanallah. Dan Umar bin Khattab yang kuat dan gagah itu, ya, itu seakan-akan dua kakinya nggak bisa menahan tubuhnya, ya, subhanallah. Sedih, nah, ambruk para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal, dan Bilal juga menyerahkan urusan azannya ketika di masa khalifah kepada yang lain. Dia nggak sanggup, begitu. Ketika azan, ya, kita menyebut nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat Rasul nggak sanggup, ya. Ya, akhirnya diserahkan kepada yang lain. Tapi nggak ada ihdad. Kalau sedih, ya, tapi kuat laki-laki yang menanggung. Ya, pas membuka Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab dibuka, dikuasai kaum muslimin, Bilal ikut jihad, dan para sahabat minta Bilal untuk azan, semua menangis. Nah, jadi ihdad ini khusus siapa? Untuk wanita berkabung. Ada hari berkabung, ya. Berapa hari itu mudah muayyanah, itu hari berkabung untuk wanita. Bukan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, ya. Nabi SAW meninggal, ya, itu tidak ada, ya, hari berkabung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma mata Abu Bakr radhiyallahu an, tsumma qutila Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, falam yuhidd as-sahabatu ala wahidin minhum. Kemudian wafat Abu Bakar Siddiq, khalifah, kan? Wafat siapa? Umar dan Utsman meninggal, dibunuh. Tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan hari berkabung, istilahnya. Hari berkabung, libur nih beberapa hari, misalkan sepekan, ya, atau 7 hari, ya, misalkan, nggak ada. Nah, hari berkabung itu boleh untuk perempuan. Ada untuk laki-laki tidak. Nah, وهكذا التابعون وأئمة الإسلام ولم يحد عليهم المسلمون. Begitu juga para tabi'un, a'immatul Islam, tidak ada kaum muslimin yang melakukan hari berkabung. Fayakunu hadzal amal al-madhkur min al-bid'ah. Maka perbuatan yang tadi disebut itu, hari berkabung, itu termasuk bid'ah, ya. Wal ihdad wattashabbuh bi'a'da'il Islam, dan mengikuti tashabbuh dengan musuh-musuh Islam, ya, ma fihi min al-adrar al-katsirati wa ta'til al-masalih, ya, belum lagi di dalamnya ada mudarat, banyak mudaratnya, kemudian banyak kemaslahatan yang tertunda, ya, tertunda. Wal ihdad hukmun syar'iyyun la budda lahu min dalil.
Sedangkan ihdad berkabung, apalagi membuat hari berkabung, dasarnya dari dalil alaihi, dan tidak ada dalil untuk melakukan hari berkabung. Fahuwa mardudun ala fa'ilihi, ini tertolak ya atas pelakunya. Wa man amara bihi aw asyara bi fi'lihi fahuwa mubtadi'un athim. Barang siapa yang memerintahkan untuk hari berkabung atau mengisyaratkan untuk melakukannya, maka dia mubtadi', athim, dan dia berdosa. Ya, dan dia berdosa. Yang terakhir, ini sudah mati, ikhwan. Berarti selesai. Terakhir sudah ya. Terakhir. Oh, ada pertanyaan. Ihdad khusus untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan berapa? 10 hari, dan ini wajib untuk istri ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Pertanyaannya, seorang wanita ditalak setengah, bukan setengah, 1 atau 2 di sini. 1 dalam garis miring 2. Kemudian dalam masa iddahnya suaminya wafat. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung masa iddahnya? Cara menghitung masa iddahnya tadi, masa iddah yang pertama, bukan masa iddah wafat suami, kan sebelum meninggal ditalak, berlangsung itu masa iddahnya. Ketika suaminya meninggal ya masa iddahnya tadi ukurannya bisa 3 kali haid ya, karena kan lepas, belum rujuk ya, belum rujuk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.